Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hope heavily, always healthy. Back to study English with Ustazah Mary. Hello semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali di pelajaran bahasa Inggris bersama atau dengan Ustazah Mary. We are going to learn about my friends and I, ya. Kita akan belajar tentang saya dan teman saya, ya. Teman-teman saya, karena di sini ada S-nya. Nah, sebelum dimulai anak-anak juga harus tahu ya, tujuan pembelajaran ini siswa dapat membuat kalimat dan menggunakan to be, am, is, are dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengucapkan salam dan kata pengantar menggunakan bahasa Inggris dengan benar. Coba Ustazah mau tahu, ada yang masih ingatkah? Subjek jika menggunakan I, to be-nya am. Nah, jika kita menggunakan you, kita menggunakan are. We, subjeknya kita menggunakan are. Ya, jika kita menggunakan they, are juga. Sedangkan she, he, it, to be-nya menggunakan is. Jadi to be itu hanya ada 3, am, are, dan is. Tapi kita perhatikan juga subjeknya. Baik, teman-teman, jika teman-teman membuat kalimat harus menggunakan rumus yang ada di sini. Misalkan menggunakan afirmatif, ya, afirmatif positive form. Jadi untuk kalimat positif menggunakan rumusnya subjek ditambah to be ditambah complement. Nah, jika teman-teman menggunakan kalimatnya itu kalimat negatif form, rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambahkan not, ya, ditambah complement. Dan jika teman-teman membuat kalimat menggunakan question form atau kalimat tanya, menggunakan to be terlebih dahulu, baru subjek, setelah itu complement. Nah, dan jawabannya juga ada caranya. Kalau jawaban pendek, ya, yes I am atau no I am not. Nah, begitu. Nah, di sini ada example, ya. Positive form, coba perhatikan, I itu merupakan subjek. I itu to be-nya adalah am, a doctor, ya. Jadi ini sudah merupakan suatu kalimat, ya. Nah, kalimat negatif form, I am not a doctor. Nah, ini untuk kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not saja karena dia negatif. Sedangkan question formnya didahului to be dulu, ya. Berarti kalimatnya menjadi am I a doctor, begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya lagi, ya. Positif itu plus. Ini adalah kalimat yang diacak. Under the chair, terus the ball, terus is. Untuk kalimat ini kita buat kalimat yang baik, ya, sesuai dengan, karena dia positif, kita buat subjek. Tadi rumusnya ingat, subjek, to be, dan complement. Nah, untuk subjeknya di sini adalah the ball is. Nah, under the chair. Nah, seperti itu ya untuk positif. Sedangkan untuk negatifnya kalimatnya berbeda. A doctor am I. Karena dia negatif, berarti kalimatnya menjadi I am not. Jadi karena negatif ditambahkan not, a doctor, begitu ya. Sedangkan untuk question, kalimat tanya di sini masih acak, ya, hungry you are. Jadi kita perbaiki kalimat ini menjadi, kalau misalkan dia question yang ditanya untuk pertanyaan, berarti to be-nya yang di awal. Berarti are, baru subjeknya you,
hungry, seperti itu ya. Kita lanjut ke personal pronouns. Nah, personal pronouns ini digunakan untuk mengganti nama seseorang atau suatu benda dalam suatu kalimat. Jadi supaya kita tidak memakai kata dua kali atau tidak terjadi pemborosan atau kalimat yang berulang. Nah, coba perhatikan. Nah, di sini noun itu sama seperti subjek. Pronoun itu merupakan kata gantinya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan I, berarti pronounnya tetap I. Begitu juga dengan you, pronounnya tetap you. Tapi jika kita menggunakan nama, misal Mira. Mira itu seorang perempuan, maka bahasa Inggris dia perempuan adalah she. Pronoun yang digunakan adalah she. Begitu juga dengan Bagas. Bagas itu nama laki-laki. Jadi saat kita ubah ke pronoun, dia menjadi he, karena he artinya dia laki-laki. Jika Nanda dan Mira ini ada dua orang, jumlahnya lebih dari satu orang, jadi bisa kita sebut dengan they atau mereka. Jadi pronounnya bisa kita ganti menjadi they. Nah, kalau a car masuk ini adalah ke benda. Jadi pronoun yang kita gunakan adalah it. A car, a home, ya, a big. Nah, dan lain-lain kita bisa menggunakan it untuk kata ganti atau pronoun. Dan jika Nanda and I, kalau ada nama orang dan I itu kita, ya. Nanda dan saya itu kita, ya, bukan kami tapi kita. Jadi menjadi we, ya, pronounnya kata gantinya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada contoh I am a teacher. Lihat ya yang tadi ya. Kalau pakai I, pronounnya I, maka pronounnya tetap I, ya. Berarti I am a teacher. Jadi I am work in the school. Tetap ya, pronounnya I ya. Nah, you are in the bank. Nah, berarti kan you are saving money. Berarti you-nya tetap pronounnya you. Nah, Laras. Laras is beautiful. Lihat, Laras itu siapa? Dia perempuan. Maka pronounnya diganti menjadi she. She is an artist. Nah, ada lagi ya. The house is very big. Nah, it is very beautiful. The house itu apa? Dia adalah benda. Nah, kalau benda, pronounnya kata gantinya adalah it, ya. Nah, lanjut. Lisa and I are family. Nah, Lisa dan saya adalah keluarga. Berarti menggunakan we pronounnya, ya. We are happy, ya. Seperti itu. Jadi karena Lisa ini nama orang dan I itu kita atau saya, jadi menggunakan pronounnya we. Ya, lanjut ya. Di sini juga ada contoh pronoun lagi. Johan is very clever. Jadi Johan sangat pintar ya. Jadi Johan ini diganti he. He is a doctor. Nah, kenapa dia he? Karena Johan ini laki-laki. Jadi pronoun yang digunakan adalah he, dia laki-laki. Ada lagi sama seperti tadi. Tasya and Bella are going to the party. They are enjoy. Kenapa pakai they? Karena Tasya dan Bella ada dua orang, ya, dalam satu kalimat, ya. Nah, makanya menggunakan they. Nah, sekarang the dress is pink. Nah, karena the dress ini adalah noun, kata benda, berarti pronounnya adalah it. It is not yellow. Ya. Kalau misalkan dia ingat untuk kata gantinya pronoun-pronounnya ya. Nounnya apa, pronounnya apa dalam satu kalimat itu harus ditambahkan pronoun, ya.
Lanjut reading. Di dalam reading ini ada kata sapaan. Coba ya kita baca bersama. Laras, "Hi, I'm Laras." Nisa, "Nice to meet you, Laras." "I'm Nisa." Laras, "Nice to meet you too." Nisa, "How are you?" Nisa menjawab, "I am fine, and you?" Laras menjawab, "I'm fine too." Nah, cukup sekian materi hari ini ya. Kita lanjut ke tugas. Tugasnya ada 2, writing dan reading. Writing itu ada B, page 2, C, page 4, D, page 5, F, page 7, G, page 7. Readingnya kirim voice note page 7 ya, atau 7. Baik, sekian dari Ustazah ucapkan mohon maaf jika ada salah kata ya. Nanti kita akan mengulang kembali pembelajarannya di Google Meet ya. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.